Beberapa saat kemudian, setelah memastikan bahwa Hussein telah tertidur, Avner pun mematikan lampunya sebagai tanda untuk meledakkan bom yang telah terpasang di tempat tidur Hussein. Tragisnya, bom tersebut meledak dengan sangat kuat hingga nyaris menewaskan Avner dan beberapa warga sipil di hotel tersebut. Robert mengaku bahwa bahan peledak yang ia dapat dari Louis tidak sesuai permintaannya. Steve dan Hans pun beranggapan bahwa Louis sengaja memberikan bahan peledak berdaya tinggi untuk menjebaknya. Di suatu malam, Avner pun bertemu dengan Louis dan menanyakan masalah bahan peledak yang diberikannya. Louis menjelaskan bahwa bahan peledak yang ia berikan tidak bermasalah. Ia menuding bahwa rekan timnya lah yang telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Louis pun memberikan informasi keberadaan 3 target lainnya kepada Avner. Di antaranya yaitu Kemal Atwan, Kamal Nasir, dan Abu Yusuf. Avner pun memberikan tawaran pembayaran yang cukup besar untuk informasi tersebut, sehingga membuat Louis mulai mencurigai dirinya. Ia pun mengancam akan memutuskan kontraknya dengan Avner jikalau ia bekerja dengan pemerintah. Beberapa hari kemudian, kepala intelijen Mossad yaitu Ephraim menghampiri Avner dan timnya. Mereka membahas rencana penyerangan 3 orang target penting yang berada di wilayah Timur Tengah. Namun, karena target operasi mereka hanyalah di Eropa, Ephraim pun memilih untuk menggantikan mereka dengan tentara Israel dalam operasi tersebut. Untuk memastikan target operasinya, Ephraim juga meminta Avner untuk memberitahu informan yang bekerja sama dengannya. Namun, Avner merahasiakannya agar hubungannya dengan informan tersebut tidak rusak. Hingga akhirnya, Avner pun memaksa untuk turut dalam operasi ke wilayah Timur Tengah. Di suatu malam, rombongan tentara Israel pun tiba di pelabuhan Beirut. Bersama dengan Avner dan timnya, mereka pun memulai operasi untuk menyerang 3 target yang berada di sebuah gedung yang dijaga oleh militan. Dalam operasi ini, tentara Israel dan agen Mossad berhasil membunuh target utama yaitu Kemal Atwan, Kamal Nasir, dan Abu Yusuf. Mereka juga sempat berhadapan dengan pasukan milisi saat hendak melarikan diri. Beberapa hari kemudian setelah operasi di Beirut, Avner dibawa oleh Louis untuk bertemu dengan bosnya yang dijuluki Papa. Di sini, Papa mengajaknya makan bersama keluarga besarnya. Louis dan Papa mengetahui bahwa Avner bekerja untuk pemerintah Israel. Namun, Papa memaklumi hal tersebut dan tetap menjalankan kontraknya dengan Avner selagi ia merahasiakan keberadaan mereka. Singkat cerita, Avner dan timnya kembali melanjutkan operasi di Eropa. Mereka mendatangi Yunani untuk membunuh seseorang di luar target yang menggantikan posisi Hussein Abad Al-Shir, yaitu Zayat Mukasi. Di sini, Louis pun mengatur tempat penginapan mereka. Namun pada suatu malam, Avner dan timnya harus berselisih dan berbagi tempat dengan anggota organisasi kebebasan Palestina. Avner dan timnya pun menyamarkan diri sebagai kelompok pemberontak dari berbagai negara. Der Mann in der Bar. Which French? Louis? Basque? Eta? So we're safe. Safe. Setelah itu, saat mereka berjaga malam, Avner berdebat dengan seorang anggota pembebasan Palestina, yaitu Ali. Mereka pun saling berdebat mengenai kemerdekaan dan kepedulian dunia terhadap masing-masing wilayah antara Israel dan Palestina. Fuck you.
You'll never get the land I back. have a lot of children. They'll have Di malam selanjutnya, Hafner dan timnya pun memulai misinya. Mereka membayar pekerja di sebuah hotel untuk memasang sebuah bom di dalam kamar yang akan ditempati oleh Zayat Mukasey. Why are the Russians waiting? Switch, do it. Saat waktu eksekusi tiba, sayangnya bom tersebut gagal meledak. Akibatnya, Hans pun memutuskan untuk menerobos masuk dan melemparkan sebuah granat ke dalam kamar yang ditempati oleh Zayat Mukasey. علي تعال الباب. Kejadian tersebut pun membuat Hafner dan timnya ketahuan oleh pengawal Zayat Mukasey. Baku tembak pun terjadi antara agen Mossad dan pengawal Zayat Mukasey. Akibat insiden tersebut, seorang intelijen Rusia dan Ali tewas tertembak. Sementara itu ditemukan fakta bahwa Robert sebenarnya bukanlah ahli perakit bom. Ia merupakan pembongkar bom yang masih belajar dan direkrut oleh Mossad karena keadaan mendesak. Wanted bomb dismantlers. Then after Munich, Beberapa hari kemudian, Hafner pun bertemu dengan Louis di sebuah restoran. Louis pun memberikannya informasi keberadaan target utama Hafner, yaitu Ali Hassan Salameh, yang merupakan otak dari pembantaian Munich. Louis juga menjelaskan kalau Salameh dilindungi oleh CIA sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghindari serangan September Hitam terhadap diplomatnya. Singkat cerita, Hafner dan timnya pun mulai melakukan operasi untuk membunuh Salameh di London. Many laws we've broken. Incidentally, the laws of the state of Israel. Sayangnya, operasi ini digagalkan oleh 3 intelijen Amerika Serikat yang berpura-pura menjadi orang mabuk dan menghalau Hafner saat akan membunuh Salameh. I'm sorry. Di malam selanjutnya, di sebuah bar hotel, Hafner sempat digoda oleh seorang wanita tak dikenal. Namun, ia menolaknya dan pergi. Tak lama kemudian saat hendak menuju kamar, ia memeriksa kamar tidur Cole yang tidak terkunci. Ia pun terkejut melihat Cole telah tewas dalam keadaan telanjang. Hafner pun menemukan bukti bahwa wanita yang sebelumnya ia temui di bar adalah orang yang membunuh Cole. Keesokan harinya, Hafner dan Robert menjumpai Louis dan Papa untuk menanyakan informasi keberadaan wanita yang membunuh rekannya. Di samping itu, Louis dan Papa juga memberitahu bahwa aksi Hafner sebelumnya telah menyebabkan Hafner dan timnya menjadi incaran beberapa orang tak dikenal. Evil falls suddenly. Setelah itu, Hafner dan timnya pun berangkat ke sebuah kota di Belanda untuk membunuh seorang wanita yang telah membunuh Cole. Mereka pun masuk ke sebuah rumah apung dan membunuh seorang wanita yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka pun menembaknya hingga tewas dan meninggalkan mayatnya dalam keadaan telanjang. No, don't. Talent. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah makan malam, Hans ditemukan tewas tertikam pisau pada dini hari di sebuah tempat. Knife. Sementara itu, di hari selanjutnya, Robert tewas terkena ledakan saat hendak merakit sebuah bom. Beberapa hari kemudian setelah kematian 3 orang rekannya, Hafner pun bertemu dengan Louis. Louis menjelaskan kepada Hafner bahwa beberapa intelijen Rusia dan pasukan pembebasan Palestina sedang mengincar dirinya. Namun, Louis mengaku menahan informasi keberadaan Hafner dan timnya karena bayaran yang diberikan oleh Hafner
jauh lebih tinggi. Di hari selanjutnya, Avner dan Steve pun tiba di Spanyol dan meneruskan operasi untuk membunuh Salameh. Mereka mendatangi sebuah tempat di mana Ali Hasan Salameh sedang mengadakan acara. Namun, misi tersebut lagi-lagi gagal setelah seorang penjaga dan pasukan bersenjata melihat dan menyerang mereka. Keesokan harinya, Avner dan Steve pun memutuskan operasinya. Avner menduga bahwa Louis telah menjual informasi tentang dirinya. Karena kecewa, ia pun kembali ke Israel dan memutuskan untuk keluar dari Mossad. It's about loyalty. Setelah itu, ia pun menjalani hidup dengan istri dan anaknya di Brooklyn, Amerika Serikat. Di suatu hari, ia merasa dibuntuti oleh sesuatu. Ia pun menghubungi Papa untuk memastikan keluarganya aman. Papa pun menjelaskan bahwa tidak akan ada ancaman apapun darinya. Believe me. You from me. Curiga terhadap Mossad, Avner pun mendatangi kantor konsulat Israel dan meminta Mossad agar menjauhi istri dan anaknya. If you hurt my Do I know you, sir? understand? Or why? Di akhir cerita, kita diperlihatkan scene pembantaian 9 atlet Israel di lapangan udara Jerman. Para anggota September Hitam dijebak oleh pasukan Jerman saat hendak membawa sandera menuju Mesir. Karena terdesak, pasukan September Hitam pun membantai ke-9 sandera. Insiden tersebut menyebabkan seluruh sandera dan para pelaku pembantaian, termasuk beberapa pasukan Jerman, tewas. Beberapa tahun kemudian, Efraim mengunjungi Avner di Amerika Serikat untuk memintanya bergabung kembali bersama Mossad. Namun, Avner pun menolak tawaran tersebut. Kemudian, film pun selesai.